kemudian ini mungkin nanti saya kasih untuk sebagai ini aja ya, apa namanya, tugas ya nomor 1.5 ini, karena ini juga belum saya tunjukkan nanti di akhir pertemuan selain kita bahas tentang subruang ya. Nah, oke. Ini contoh sepertinya yang bukan ruang vektor. Nah, ini ya, ini bukan ruang vektor ya. Ini bukan ruang vektor karena apa? Kira-kira teman-teman tahu nggak ini ruang vektor kan bukan ruang vektor karena apa ini? Di sini sebenarnya udah ada penjelasannya sih ya. Ya, aksioma K10 juga gagal, dan sepertinya ada aksioma yang lain. Ya, aksioma ininya ya, apa namanya, komutatifnya juga gagal. Jadi komutatifnya gagal, komutatif itu aksioma kedua ya. Aksioma kedua dan aksioma ke-10 gagal. Oke, kalau ini ruang vektor. Nah, misalnya nih teman-teman, bisa nggak kira-kira memprediksi kalau yang nomor 2 ini kan pertanyaannya apakah dia membentuk ruang vektor atau tidak ya? Kira-kira ini membentuk ruang vektor nggak ya? Kalau X operasinya seperti ini di R2 ya. R2 adalah himpunan seperti ini, X, Y dengan X dan Y-nya adalah bilangan real. Kita definisikan operasi penjumlahan pada himpunan ini. Jadi X1, Y1 ditambah X2, Y2 adalah ya pairwise ya, biasa. X1 plus X2, Y1 plus Y2. Dan kemudian perkalian skalarnya seperti ini. Ada yang diubah, biasanya perkalian skalar yang umum adalah K dikalikan X1, Y1 itu KX1, KX2 ya. Tapi di sini ada tambahannya 2. Nah, kira-kira apakah ini membentuk ruang vektor? Kalau tidak, kira-kira masalahnya ada di mana? Ada yang punya argumen terkait hal ini? Ya, teman-teman. Kira-kira soal nomor 2 ini, apakah merupakan ruang vektor atau tidak? Bisa dicoret-coret dulu mungkin? Kalau operasi penjumlahannya sepertinya tidak ada masalah ya. Jadi yang berkaitan dengan penjumlahan sepertinya tidak ada masalah. Tapi kemungkinan yang aneh adalah yang berkaitan dengan perkalian skalar. Sifat-sifat yang berkaitan dengan perkalian skalar itu yang mulai dari nomor 6 sampai ke 10 itu ya. Pak, izin berpendapat, Pak. Boleh, silahkan Mbak Linggar. Untuk yang aksioma ke-6. Aksioma ke-6-nya gagal, kenapa? Kan di situ untuk seumpamanya K kali KX1 kan harusnya jadinya ini. Oke, aksioma ke-6 apa? Aksioma ke-6 itu yang mana? Coba disampaikan. Aksioma ke-6 itu yang mana? Masih ingat? KU sama ya, dengan KU. Ya, sama dengan KU. Benar, Pak. KU masuk ke dalam himpunan ya, kalau nggak salah ini. Iya. KU masuk ke dalam V. V-nya dalam hal ini R2. Iya. Nah, apakah kalau kita ambil U-nya adalah X1, Y1, ini masuk ke R2 nggak? Itu aja kan berarti, kalau dia gagal di aksioma ke-6. Gimana? Aksioma ke-6. Mohon maaf, ini saya nggak bisa coret-coretannya. Susah sekali kalau nggak. Matematik nggak ada coret-coretannya tuh ribet. Gimana? Menurut teman-teman? Aksioma ke-6-nya apakah beneran gagal? Ingat kembali lagi, sekali lagi, aksioma ke-6 itu adalah K kalikan U itu masuk ke dalam V ya. V-nya dalam hal ini adalah R2. Pertanyaan saya, apakah ini anggota R2 atau tidak? Kalau kita ambil K-nya bilangan real, tentu saja, dan X1, X2 juga bilangan real. Nah, pertanyaannya, apakah ini anggota bilangan real? Yang ini anggota real enggak? Kalau itu anggotanya real, berarti dia memenuhi syarat himpunan yang ini. Yang berarti dia anggotanya R2. Kalau dia anggotanya R2, berarti yang ke-6, oke. Gimana? Teman-teman, silahkan berpendapat. Tadi kata Mbak Linggar ini gagal ya di aksioma ke-6. Ada yang berpendapat? Monggo. Apa
Apakah gagal, teman-teman? Ini kalau K-nya real, X1-nya real, KX1 real nggak? Real, Pak. Ini real. Kalau K-nya real, Y1 real, 2K, ini bukan X2 ya, harusnya Y1 ya. Sorry, ini keliru ini. Ini keliru ini, tipe ya. Nggak, di sini nggak ada ini tipe ya, ternyata. Sorry teman-teman. Ini harusnya Y1, sorry. Kalau ini Y1 real nggak ya? Nah, di sini nggak ada. Ya, real. Berarti masih oke ya. Ini KX1, 2KY1 ya. Sorry, sekali lagi ini bukan X2 tapi Y1. Masih oke ya. Berarti aksioma ke-6 oke. Aksioma ke-7 apakah oke? Aksioma ke-7. Ini sekali lagi diganti Y1 ya. Aksioma ke-7 itu yang apa ya? K dalam kurung U plus V ya, kalau nggak salah ya. Tidak. Nanti distributif kiri ya. Apakah distributif kirinya berjalan? Artinya kalau kita anggap ini U dan V, jalan nggak? Distributif kiri. Dicoret-coret mungkin. Atau teman-teman bisa cek mana yang kira-kira nggak memenuhi juga, langsung juga boleh. Aksioma ke-7, jalan nggak teman-teman? Jalan, Pak. Jalan ya, Tapi- nggak ada masalah. Ini Tapi sekali ada lagi, dua ini itu. satu ya. Gimana? Ada 2KX, 2 Y2 itu loh, Pak. Bisa ada angka 2. Gimana maksudnya? Kan kalau di aksioma itu kan K dalam kurung U plus V sama dengan KU plus KV gitu. Iya, enggak. KO ditambah KV. Sebentar, jalan nggak ya? Bentar ya, saya coba coret. Bayangkan, susah juga. Oke, berarti X1 plus X2, Y1 plus Y2 plus V sama dengan ikutin itu berarti jadi KX1 plus X2, 2 KY1 plus Y2. Ini jadi KX1 ditambah 2 KY1 ditambah itu ya. Oh, ada duanya ya teman-teman ya. Gagal ya. Ada angka duanya ya. Ya, Pak. Jadi kalau misalnya atau kita coret-coretan di sini aja ya. Nah, coret-coretan pakai Word saja ya. Kepaksanya. Sebentar. Susah sekali tanpa saya share-nya share screen saja. Oh, ini sudah screen ya. Jadi kalau kita coba ya misalnya K X1 plus X2 itu kan berarti ini. Sorry, V1 tambah V2-nya dengan V1 dan V2 adalah X1, Y1 dan X2, Y2 berarti X1 plus X2 itu kan sorry V1 plus V2 itu kayak gini ya, plus X2, koma gitu ya, Y1 plus Y2. Nah, seperti ini. Dan ini menurut definisinya tadi berarti akan menjadi apa berarti?
K X1 tambah X2, koma gitu ya, 2K dalam kurung Y1 plus Y2. Dan ini kalau kita jabarkan lagi, berarti jadi kurungnya kurang 1. Seperti ini ya, oke ya. Jadi kalau kita jabarkan lagi bisa menjadi seperti ini. KX1 ditambah 2K Y1 itu ya, koma ya, kan tambah ya, koma seperti ini, ditambah kayak gini, tapi untuk yang posisi V2 ya, 2 sini 2 ya. Sementara harusnya ini jadinya ya, kalau yang diinginkan, kalau tadi V1-nya itu adalah X1, Y1 dan V2 itu adalah X2, Y2 seperti ini. Berarti kan mestinya yang kita harapkan adalah kalau mau menjadi KV1 ditambah KV2 itu harusnya jadinya apa lagi, berarti harusnya kan seperti ini, cuman nggak ada angka 2-nya ya, kayak gini. Nah, yang kita harapkan kan jadinya seperti ini. Nah ini artinya yang bagian ini itu tidak sama dengan ini ya, sehingga kesimpulannya adalah aksioma ketujuhnya gagal. Aksioma ketujuh ini selain aksioma ketujuh juga nanti akan gagal di aksioma ke-10 ya. Kalau aksioma yang lain saya belum ngecek, tapi jelas ke-10-nya akan gagal. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, aksioma ke-10 itu apa? Aksioma ke-10, teman-teman? 1 kali U 1 kali U ya, sama dengan U gini kan. Nah, 1 itu kan seperti K-nya ya. Jadi kan kalau kita ikutin, berarti tadi definisinya ya. Definisinya kan gini. Definisinya K dikalikan dengan X1, Y1 gitu ya. 1, Y1 itu jadinya adalah menurut definisinya jadi KX1, 2 K X2 Y kok jadi Y2 sih, Y1 ya. Y1 sini KY1. Nah, seperti ini. Kalau menurut definisinya seperti ini, ketika kita gantikannya dengan 1 gitu ya, 1 kali U atau U-nya kita anggap sebagai X1, Y1, berarti 1 dikalikan dengan X1, Y1 dengan menggantikannya sebagai 1 di sini, maka yang kita akan dapatkan di sini adalah apa tadi? Kalau ngikutin definisinya ini dengan menggantikannya 1, berarti kita dapat apa? Di sini X1, X1, 2Y1 2Y1 ya, dan ini tidak sama dengan V ya. Tidak sama dengan V ya, kalau kita anggap ini sebagai V. Jadi 1 dikalikan V sama dengan seperti ini, dan dia tidak sama dengan V ya. Jadi menyalahi aksioma ke-10 ya. Jadi ini gagal karena ini. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika sudah menemukan satu data yang gagal, maka selesai ya. Jadi tinggal diklaim bahwa himpunan tersebut tidak menjadi ruang vektor dengan definisi yang itu ya. Sekali lagi, himpunan bisa menjadi ruang vektor dengan definisi yang tepat ya. Tapi ketika definisinya diubah tidak sesuai dengan yang biasanya gitu misalnya, maka dia akan gagal. Artinya himpunannya tidak gagal menjadi ruang vektor, bisa jadi kalau pakai definisi yang lain, tapi khusus untuk definisi itu maka dia gagal ya. Jadi keterangannya himpunan ini gagal menjadi ruang vektor kalau pakai definisi yang ini gitu ya, kalau pakai definisi yang kita sebutkan tadi.
R2 itu gagal menjadi ruang vektor dengan definisi yang disebutkan ini, ya, penjumlahannya seperti ini dan perkalian skalarnya seperti ini. Teman-teman nanti bisa lihat kalau di Rn ya, di Rn ini kita ganti n-nya berapapun, ketika jumlahannya menyalahi aturan yang secara umum, ya, maka yang 1 sampai 5 teman-teman perlu cek, karena itu yang berhubungan dengan penjumlahan, ya, operasi yang pertama. Tapi kalau penjumlahannya masih by the way seperti ini, sementara perkalian skalarnya yang aneh, maka teman-teman perlu ngecek yang dari 6 ke 10, karena itu yang berkaitan dengan perkalian skalar. Nah, kalau dua-duanya nggak ada yang aneh, ya kemungkinan oke. Aneh itu ya misalnya kayak ini tadi ya, ini contoh yang di atas ini juga aneh ya tadi. Sebentar, ini. Nah, ini aneh. Kenapa aneh? Karena kalau harusnya kan jumlahan yang biasa, di sini nggak ada angka 2-nya. Maka 1 sampai 5 pasti ada yang gagal di situ. Ya, entah di nomor berapa tapi ada yang gagal. Nah, kalau yang ini juga aneh. Kenapa aneh? Karena di sini harusnya kalau KU dengan U yang U1, U2, U3 harusnya kan KU1, KU2 dan KU3. Nah, karena di sini ada angka 3-nya, maka pasti ada yang aneh di situ. Di nomor 6 sampai 10 teman-teman bisa cek. Nah, seperti itu ya. Bisa guess seperti itu dulu sebelum ngecek 1 sampai 10, karena kalau teman-teman ngecek 1 sampai 10 ternyata gagalnya di nomor 10 gitu kan eman-eman juga ya. 1 sampai 9-nya jadi seperti terbuang gitu kan. Artinya untuk mengklaim bahwa dia itu bukan ruang vektor kan teman-teman tidak perlu 1 sampai 9. Cukup klaim di nomor 10 saja. 10-nya gagal, ya selesai gitu. Cukup jelas sampai di sini teman-teman? Ada masalah ya? Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kalau tidak kita lanjutkan ke subruang. Oke, lanjut ya. Ya, saya lanjutkan. Sekarang kita ke struktur yang terdapat di dalam sebuah ruang vektor. Jadi teman-teman tahulah yang namanya subhimpunan. Jadi kalau kita coret-coretan di sini misalnya saya punya himpunan besar gitu ya, himpunan yang gede gitu ya. Pakai apa ya? Insert shape saja. Ini. Jadi saya punya ini adalah ruang vektor misalnya ya. Saya tuliskan di sini. Ini adalah ruang vektor. Ya. Susah sekali ternyata. Shape fill berarti tak hilang. Nah, kayak ginilah ya. Ini ruang vektor teman-teman. Saya punya himpunan yang seperti ini dan kemudian saya itu pengen atau ada di dalam ruang vektor ini himpunan yang lain, himpunan subhimpunannya ya. Di subhimpunannya tak bikin ini, misalnya seperti ini. Nah, ketika saya punya subhimpunan dari ruang vektor ini ya, dan ternyata subhimpunan ini dengan operasi yang sama, ya, dengan operasi yang sama itu juga merupakan ruang vektor. Maka subhimpunan ini secara khusus kita sebut sebagai subruang. Ya, jadi ini kita sebut sebagai subruang. Jadi apa itu subruang? Subruang adalah subhimpunan dari ruang vektor, ya, yang juga merupakan ruang vektor. Ini kita sebutnya sebagai subruang. Paham ya teman-teman ya? Jadi subhimpunan dari suatu ruang vektor yang juga merupakan ruang vektor, ya, jadi atas operasi yang sama, itu kita sebut sebagai subruang. Tentu saja kalau yang gede ini adalah ruang vektor, yang kecil ini belum tentu merupakan ruang vektor, karena barangkali dia tidak tertutup, barangkali dia tidak jadi komutatif malahan. Kalau komutatif oke ya, tapi tertutupnya mungkin tidak ya. Kalau komutatif kan ya pasti yang gede aja komutatif, yang kecil pasti komutatif gitu kan. Terus asosiatif oke juga. Kalau yang gede aja asosiatif, yang kecil iya. Tapi kalau tertutupnya belum tentu teman-teman. Kenapa? Bisa jadi kalau saya punya U dan V yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau saya punya U dan V yang ada di sini, ada U dan V di sini. Tapi kalau misalnya saya tambahkan,
U dan V itu dia posisinya jadi di luar. U plus V-nya di sini gitu loh. U plus V-nya di sini. Ya, posisinya di luarnya subruang ini, bukan subruang, di luarnya subhimpunan. Jadi sekali lagi saya punya sebuah ruang vektor, ada di dalamnya itu suatu subhimpunan, bisa jadi dia menjadi subruang atau bisa jadi dia jadi ruang vektor atau tidak. Ketika dia tidak menjadi ruang vektor, maka berarti bukan subruang. Tapi ketika dia menjadi ruang vektor, maka ya dia jadi namanya subruang. Nah, secara umum ketika kita mau menunjukkan sebuah himpunan tadi merupakan ruang vektor, karena ini kalau kita menunjukkan dia kan mestinya ditunjukkan sebuah aksioma ya. Cuman karena tadi dia itu ada posisinya di dalamnya sebuah ruang vektor, maka tidak seluruhnya perlu kita tunjukkan. Di modul sudah saya tuliskan. Jadi ini definisinya secara umum ya. Ruang vektor V ya itu adalah kita punya ruang vektor V, sebuah W yang merupakan subsetnya V itu adalah subruang ya. Nah, ini salah juga ya. Ini harusnya subruang. Tipe ini teman-teman. Kelihatan kalau saya ada yang salah ya. W membentuk ruang vektor terhadap operasi yang sama pada V, maka W disebut subruang vektor atas V ya. Jadi ini adalah W-nya subruang kalau dia membentuk ruang vektor yang sama. Di bawah ini sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa syarat yang tidak perlu kita cek. Nah, kalau mau menunjukkan sebuah himpunan tadi adalah ruang vektor kan teman-teman perlu ngecek 10 aksioma. Cuman ternyata karena dia ini tadi posisinya di dalam sebuah ruang vektor, maka teman-teman tidak harus ngecek ke 10-nya ya. Ada beberapa aksioma yang secara otomatis itu terbawa ya. Jadi dia dipenuhi secara otomatis karena dia itu posisinya ada di dalamnya V. Contohnya adalah tadi sudah saya sampaikan komutatifnya ya. Karena apa? Karena dia subset. Nah, analog dengan hal ini, sifat yang nomor 3, yaitu asosiatif ya. Kemudian perkalian skalar yang 7 itu adalah distributif kiri, distributif kanan. Kemudian 9 dan 10 itu kalau ini identitas ya. 10 itu identitas. Terus yang ke-9 itu apa ya? KL kali U itu ya, asosiatif terhadap perkalian skalar. Ini juga sudah tidak perlu teman-teman cek lagi. Nah, artinya sifat 1, 4, 5, dan 6 ini bisa kita tunjukkan juga. Sehingga teman-teman untuk mengecek sebuah atau untuk menunjukkan sebuah subruang itu atau subhimpunan itu adalah subruang, teman-teman cukup ngecek 2 hal ini. Ya. Ini ada teoremanya. Jadi V itu ruang vektor, W subset V itu menjadi subruang dari V jika dia memenuhi 2 hal ini. Cukup ngecek sifat nomor 1 dan sifat nomor 6. Ya. Sekali lagi syaratnya V-nya ruang vektor dulu. Jadi subhimpunan itu menjadi sebuah subruang kalau dia memenuhi 1 dan 2. 1 dan 2 atau 1 dan 6 kalau sifat yang 10 tadi ya. Yaitu tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skala. Ya. Jadi kalau kita gambarkan di coret-coretan di sini tadi seperti ini. Jadi syaratnya subruang itu apa gitu ya. Syaratnya subruang itu kalau saya punya U dan V, saya punya hilangin aja. Sepertinya juga. Saya punya U dan V yang ada di sini. Nah, harus dijamin bahwa U plus V-nya itu ada di dalamnya yang warna sedikit ke oranye, ya, warnanya apa itu ya. Jadi U plus V-nya harus ada di dalam sini ya. Yang kedua adalah selain U plus V juga KU ya. Jadi asalkan dijamin ketika saya punya U dan V ya, tentu K-nya diambil dari yang lain ya. K-nya tidak ada di ruang vektor ini. K-nya itu diambil dari R kan kalau kita bicara secara umum ya. Bisa dari sebarang lapangan. Jadi saya punya di sini R ya. Punya di sini R.
Nah, seperti ini. Jadi saya punya R, K-nya tak ambil di sini. K-nya ngambil dari himpunan ini. Kemudian kalau saya punya U dan V di sini, maka penjumlahannya dia masuk ke dalam sini dan hasil kali skalarnya masuk ke dalam sini. Cukup ngecek dua ini. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka dia bukan subruang. Tapi kalau terpenuhi seluruhnya, berarti dia subruang. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Ini ada buktinya, pembuktiannya teman-teman bisa baca. Sebagai contoh, saya punya ini nih. M2R sudah kita tunjukkan di bagian yang tadi, bahwa dia itu adalah ruang vektor ya, atas real. Nah, kita ngambil sekarang N2R, himpunan yang merupakan subsetnya M2R, bentuknya begini. Kalau M2R kan ABCD lah ya, jadi nolnya ini adalah D gitu ya. Kita ganti sebarang bilangan real juga. Nah, dengan ABC-nya anggota real, jelas bahwa dia subsetnya. Nah, sekarang kita ambil dua himpunan. Anggaplah A dan B itu bentuknya seperti ini. Ya, hanya ini. A1, B1, C1, 0. B-nya adalah A2, B2, C2, 0. Sekarang saya jumlahkan. Ini anggotanya N2R, tahu ya? Kenapa ini anggotanya N2R? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa ini anggotanya N2R? Karena itu tetap 0, Pak. Kenapa? Yang di kanan bawah itu tetap 0 gitu. Ya, karena yang pojok bawah ini tetap 0, sementara yang lain masih anggotanya R ya. Teman-teman tahu bahwa ketika saya punya A1, B1, C1, maupun A2, B2, C2 masing-masing anggota real, ketika kita jumlahkan, dia masih anggotanya real. Ya. Jadi ini anggotanya R, A1 plus A2 ini anggotanya R, B1 plus B2 juga anggotanya R, dan C1 plus B2 juga anggotanya R. Dan pojoknya 0, maka dia sesuai dengan himpunan ini, ya, sama dengan himpunan ini. Artinya dia anggotanya N2R. Artinya sifat yang pertama itu terpenuhi. Berikutnya tinggal kita cek yang kedua, yaitu KA ya, dengan K-nya skalar. Tentu ini anggotanya real. Karena kita bicaranya dia adalah ruang vektor atas R ya, atas bilangan real. KA berarti KA1, KB1, KC1, dan 0. Ini juga anggotanya N2R karena dia masih memenuhi syarat keanggotaan dari N2R yang bentuknya seperti ini tadi. Ya. Oke, dengan begitu berarti kita simpulkan bahwa N2R adalah subruang dari M2R. Nah, ini contoh yang bukan subruang ya. Kenapa ini bukan subruang ya? Kalau kita punya R2, ini bisa kita klaim sebagai ruang vektor atas real ya, dengan operasi biasa ya, penjumlahan skalar dan penjumlahan yang pairwise tadi dan perkalian skalar. Dia bisa menjadi ruang vektor atas R. Atau kita sebut biasanya operasinya operasi Euclid ya, pairwise dan perkalian skalar. Nah, tapi Euclid enggak sih, Euclid itu biasanya bahasanya untuk hasil kali dalam nanti. Nah, sekarang saya himpun teman-teman S ya, S ini adalah X,0 dengan S-nya lebih dari 0. Jadi X-nya hanya yang positif saja. Atau kalau kita gambarkan, dia ini di Cartesius itu adalah seluruh anggotanya garis di sumbu X yang positif itu loh. Ya, jadi X,0 kan berarti kalau dituliskan bisa 1,0, 2,0, 3,5,0, akar 5,0 dan seterusnya ya. Yang penting X-nya lebih dari 0 dan ini anggotanya real ya. Tentu saja ini X anggota R. Jelas bahwa S ini subset dari V tentu ya. S ini jelas subset dari V karena dia memenuhi syarat keanggotaan atau X ini ya jelas lah ya, S-nya itu subsetnya V gitu ya. Subruang, subhimpunan ya, subsetnya V. Tapi apakah dia subruang? Teman-teman perlu cek. Ini gagalnya di yang kedua ya. Jadi kalau teman-teman kalikan min 1 kali Y,0 ya, min 1 ini kan anggotanya R. Ya, min 1 itu anggotanya R, artinya anggotanya skalar. Kalau tak kalikan Y,0, maka dia jadi min Y,0. Padahal Y-nya positif. Min Y itu negatif. Min Y,0 itu bukan anggotanya S. Ya. Jadi saya punya KV yang tidak masuk ke dalam S. Ya.
V-nya ini Y,0 misalnya, dan K-nya tak ambil min 1. Nah, dengan demikian berarti dia bukan himpunan bagian dari V ya, atau bukan subruang. Himpunan bagian itu sama saja dengan kok himpunan bagian sih, subruang atau ruang bagian ya, ruang bagian dari V. Oke, jelas ora ya kira-kira? Kalau cuma begini tuh saya rada ragu. Gimana teman-teman? Bisa dipahami sampai sini? Ini ada teorema-teorema juga ya. Membuktikan teorema kalau nggak pakai coret-coretan. Iya. Sebenarnya kalau teman-teman sudah baca cukup oke ya sebenarnya. Kombinasi linear nanti dulu lah. Ada kombinasi linear. Yang penting teman-teman bisa menunjukkan sebuah himpunan itu merupakan subruang atau tidak. Oke, begini saja. Teman-teman coba, apakah kalau kita punya M2R, mana di antara ini, A, B, C, atau A-nya ini himpunan M2Z ini kira-kira subruang bukan? Yuk, silahkan dicoba. Kalau saya punya V-nya adalah M2R, saya bentuk subhimpunannya, ya himpunan bagiannya adalah M2Z. Apakah ini subruang atau bukan? Nanti kita analisis bersama-sama. Silahkan. Jadi dicoba ya, gagalnya di mana atau berhasilnya karena apa. Cukup ngecek 2 syarat saja. Nah ya, taruh sini aja coret-coretannya. Jadi saya di sini punya maaf ya. Diberikan ruang vektor. Ini ya, saya punya ruang vektor V yaitu M2R. Oh ya teman-teman, M2R adalah himpunan seluruh matrik berukuran 2x2 yang entry-nya adalah bilangan real. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya misalnya kasih M ya, dengan M lah, N sama dengan M2Z. M2Z adalah himpunan matrik berukuran 2x2 dengan entry-nya adalah bilangan bulat. Ya, pertanyaannya adalah apakah N merupakan subruang dari V? Silakan dicoba dulu, tak tunggu. Intinya teman-teman cukup menunjukkan 2 aksioma tadi ya, aksioma 1 dan aksioma 6.
Gimana teman-teman? Subruang bukan? Bukan, Pak. Bukan. Gagalnya di mana, Mas? Kalau kita misalkan itu M2R-nya itu ada apa elemen yang pecahan gitu kan, nanti kalau ditambahkan enggak, Pak, enggak jadi bulat. Bukan begitu cara menunjukkannya. Teman-teman ngambilnya elemennya di mana? Ngambil U dan V-nya. Bilangan real kan, Pak? Nah, salah. Jadi coba lihat ya di sini ya tadi ya. Oke, sebentar. Tak tunjukkan modulnya kemana. Nah, mana tadi definisinya ya. Jadi ngambilnya tidak di V-nya, tapi di W-nya. Masih, bentar ya. Ini teman-teman. Saya kan punya V-nya di sini ruang vektor. W-nya yang calon subruang ya, atau W-nya adalah subsetnya V. Ya. W itu menjadi subruang dari V jika kita ngambil U dan V-nya itu ada di W. Ya. Berarti kalau di kasus yang tadi kita ngambil U dan V-nya ada di M2Z. Paham nggak Mas Sofi? Iya, Pak. Paham ya? Jadi ngambilnya bukan di V. Kalau ngambilnya di V ya pasti U plus V-nya anggota V dong. Tapi kalau U plus V-nya belum tentu anggota W, tentu saja. Saya ulang ya. Jadi teman-teman ngambil U dan U plus V-nya ada di W. Lihat coretan saya di sini tadi. Jadi di sini ini UV-nya di posisi yang apa nih? Oranye. Ya. Jadi kita ngambilnya harus di sini, tidak di luarnya itu. Ya wajar dong kalau di luarnya itu nggak masuk ke dalam sini ya. Tapi kalau di dalam dijumlahkan apakah pasti dia masuk lagi ke dalam atau enggak? Ya, gimana? Ada yang mau berpendapat lagi? Tapi argumentasinya Mas Sofi tadi keliru karena ngambilnya tidak di V, tidak di N, ya, ngambilnya di V. Nah itu keliru. Ada yang mau berargumentasi lagi? Dan ini berarti diambil ya sebarang misalnya A dan B itu anggota dari N ya. Artinya berarti saya punya dua matrik berukuran 2 kali 2 yang seluruh elemennya adalah anggotanya bilangan bulat. Artinya apa ya? Asal ya. A sama dengan ini matriknya pakai inian ya. Misalnya A1, A2, A4. Ya. Dan saya ambil B misalnya. Sekali lagi, ini 3 ya. Masing-masing A, I, dan BI itu anggota dari Z. Nah, I dan BI itu adalah anggotanya Z. Ya, gimana? Apakah dia subruang? Subruang, Pak. Subruang. Gimana cara menunjukkannya berarti? Jadi yang pertama itu kan penjumlahan, jadi A plus B. Jadi Ini anggotanya real ya. Oke, gimana Mas? yang pertama kan Kita jumlahkan ya. A plus B ya. Sama dengannya apa ini Mas? Berarti A plus B itu A1 ya ini ditambah ini ya. Ya, runtutnya ya. Seperti ini. Lalu ini sama dengan A1 ya. plus B1, A2 plus B2. Tak ya, sini lebih ribet.
A1 minta ke mama kan? Seperti ini ya teman-teman ya. A3 dan di sini ada 4 plus B4. Ya ini anggotanya siapa Mas? Z, Pak. Yang mana yang anggotanya Z? Yang itu A1 plus B1, A2 plus. Berarti kalau matriknya anggotanya siapa? Ini kan matriknya yang saya sebut sebagai anggotanya. R. Anggotanya R. Ini loh, matriknya loh. Matrik yang begini itu anggotanya siapa? A1 plus B1 dengan elemen A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3, dan A4 plus B4. Kalau yang anggotanya Z itu adalah yang A1 plus B1, A2 plus B2, bukan benda matriknya. Kalau matriknya anggotanya siapa? N, Pak. Anggotanya N. Ya, anggotanya M2Z. Paham nggak sih teman-teman? Paham ya? Jadi yang harus kita tunjukkan kan yang ini. A plus B anggotanya N. Ya kan? Ini yang harus ditunjukkan bahwa A plus B adalah anggotanya N. Atau anggotanya M2Z. Ini yang harus teman-teman tunjukkan. Oke, yang pertama ini clear ya. Sekarang yang kedua. Apa tadi syaratnya? Perkalian skalar. Berarti perkalian skalar di sini adalah si K ini ya. K dikalikan dengan A, gitu kan? A gini toh. Apa ini berarti jadinya? Jadi apa ini berarti? Ini ada K-nya di sini ya. Ini ada K. Ada K. Nah, pertanyaan saya, ini masuk ke dalam N tidak? Kalau ini masuk ke N, berarti terpenuhi. Masuk ke N enggak? Belum tentu. Kenapa Mas belum tentu? Gimana? K-nya? K-nya belum tentu bilangan bulat. Contohnya? Misalnya berapa? Ya, ini kata masing itu belum tentu menjadi anggota N. Karena bisa jadi K itu adalah bilangan real yang bukan merupakan bilangan bulat. Ya. Contoh misalnya, kasih contoh. Ya, contoh. Contohnya apa misalnya K sama dengan setengah lah misalnya ya. Kalau K-nya setengah, maka kita punya di sini nih. Nah, ini. Ini jadi setengah. Nah, kan berarti jadi setengah A, setengah B gitu ya matriknya ya. Gini, ini jadi masing-masing diperdua gitu kan. Ya. Aduh. Nah, kayak gini ya. Ini juga begini. Begitu pun ini. Nah, masihkah anggotanya N? Anggotanya N enggak? Kalau begini? Bukan, Pak. Bukan, karena bulat dibagi dua belum tentu bulat ya. Contoh misalnya A1-nya tak ambil 5 ya, jadinya bermasalah ya. Itu ya. Paham ya teman-teman ya?
A1 A2-nya teman-teman bisa ganti angka dan ini gini, 1 contoh K setengah dan gitu ya. Dan A-nya teman-teman ambil misalnya adalah 1, 2, 3, 4 lah misalnya. Satu, dua, empat. Nah, kalau seperti ini ya jadi bermasalah ya. Maka 11 ini berarti jadi 2. Nah, seperti ini. Nah, maka yang sini nanti jadi setengah gitu ya. Setengah. Ini 1 gitu ya. Ini 3/2. Ini 2. Nah, ini bukan anggota ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi dia tidak masuk ke dalam N, maka berarti jadi subruang bukan? Bukan ya. Jadi N yang semacam ini bukan subruangnya V, gitu ya, teman-teman. Jadi harus dicek betul-betul, dipahami betul-betul keanggotaannya V itu seperti apa, keanggotaannya N seperti apa. Kemudian dicek dua sifat ini ya. Kelihatannya subruang pun jadi bukan ya. Jadi harus hati-hati. Ini apa namanya? Ya, gampangannya adalah skill kedua yang teman-teman harus dapatkan ya. Tahu apa itu ruang vektor, terus bagaimana menunjukkan sebuah himpunan merupakan ruang vektor dengan melihat himpunan dan juga operasinya. Yang kedua adalah kalau sudah itu menjadi ruang vektor, bisa nggak menunjukkan bahwa himpunan yang ada di dalamnya merupakan subruang. Secara umum sebenarnya menunjukkan ruang vektor dan subruang itu sama ya, bahkan lebih mudah menunjukkan subruang karena teman-teman hanya perlu ngecek 1 dan 2 saja. Nah, nanti cuman karena ini nanti bisa jadi lebih abstrak ya. Jadi himpunannya ini masih terlihat, tapi bisa jadi nanti untuk himpunan-himpunan yang tidak terlalu terlihat ya, lebih abstrak, itu akan menjadi sedikit lebih sukar. Ya, teman-teman bisa belajar dari sini juga ya, soal-soal yang ada di sini. Mana ya tadi? Oke. Nah, ini M2R yang determinan A-nya sama dengan 0. Apakah dia subruang atau bukan? Kita coba ya. Yang trace-nya 0, apakah dia subruang atau bukan? Ya. Satu lagi ya, teman-teman coba. Saya punya himpunan di sini. Saya kopas saja. Di saya masih punya V yang merupakan ruang vektor lagi sama kayak tadi. N-nya saya ganti sekarang, dia adalah sebuah himpunan gitu ya. A di V ya, dengan syarat adalah determinan A-nya itu sama dengan 0. Pertanyaannya, apakah N merupakan subruang V? Ya. Silakan diselidiki teman-teman. Dicoba ya. Dan ini, nah sebenarnya untuk menunjukkan tidak harus ditulis semua ya teman-teman ya. Jadi kayak ini karena ini gagal menjadi subruang, kayak tadi pas teman-teman menunjukkan ruang vektor, ya teman-teman cukup tuliskan aja gagal di mana, itu nggak apa-apa. Ini kan coret-coretan ya. Jadi teman-teman kalau nulis di lembar jawaban cukup tuliskan yang bagian kedua ini aja nggak apa-apa, atau bahkan ngasih contoh aja. Karena jika K sama dengan setengah dan A-nya sama dengan ini, maka ini tidak terdapat dalam N, maka N yang tadi bukan merupakan subruang. Itu aja selesai ya. Jadi ini sebagai coret-coretan, tapi kalau teman-teman perlu hanya untuk isian saja,
Kalau maksudnya untuk di lembar jawab, teman-teman cukup tuliskan ini. Dari sini ke sini, gitu ya. Nih. Jika K setengah dan ini, maka N bukan 1. Uang dari T. Cukup begini aja nggak apa-apa. Nah, ini soal yang lain. Gimana teman-teman? Coba ya. Gimana? Kalau syaratnya ini, determinannya 0. Jadi kita menghimpun seluruh anggota M2R. Ya, himpunan matrik yang berukuran 2 kali 2 atas R, yang determinannya 0. Contoh misalnya 1, 2, 2, 4. Contoh itu ya, contoh himpunan yang begitu. Nah, apakah himpunan-himpunan yang seperti itu menjadi subruang dari V, ya, yang tadi ya M2F. Roti coklat, roti hangat. Jadi ingin. Ya karena tadi udah. Gimana teman-teman? Sapu ruang atau bukan? Ini masih simpel ya sebenarnya. Ya, ada yang mau berpendapat?
Teman-teman, gimana? Yuk, ini sudah teman-teman pelajarin ya, sifat-sifat determinan. Tunggu sampai ada yang berpendapat. Saya nyoba-nyoba pakai angka, hasilnya itu Pak, seperuang Pak. Coba-coba pakai angka, hasilnya seperuang. Kalau nyobanya gimana Mas? Coba. Jadi misalkan A itu 1, 2, 2, 4, terus B-nya 2, 6, 1, 3 gitu. Iya. Ingat nggak sih sifat-sifat tentang ini apa namanya matrik apa determinan? Apakah A plus ini A plus B-nya apa? A plus B-nya berarti 3, 8, 3, 7. Determinannya 0 nggak A plus B-nya? Bukan Pak, salah Pak tadi ngitungnya Pak, dikali. Ya, determinan A-nya 0 gitu ya. Gini. Sementara determinan A plus B-nya tidak sama dengan 0. Jelas kan berarti? Ya, ini sudah jadi contoh bahwa apa berarti? N kan seperuang. Itu ya. Mana tak teman-teman? Gampang kan? Ngeceknya, dengar tak? Mending ambil dua elemen yang ada di N, apakah kalau dijumlahkan dia jadi anggotanya N lagi. Kalau perkaliannya malah iya ya. Ini sebenarnya berdasarkan sifat. Kalau teman-teman ingat kembali bahwa dalam aljabar linear elementer, determinan A ditambahkan B itu tidak sama dengan determinan A tambah determinan B. Ini ya, ini nggak sama. Artinya kalau ini sama kan sebenarnya beres ya, karena determinan A-nya 0, determinan B-nya 0,
determinan A plus B jadi 0 kalau ini sama. Teman masalahnya dia nggak sama. Nah, karena dia tidak sama, maka tidak menjamin bahwa meskipun determinan A-nya 0, determinan B-nya 0, determinan A plus B-nya juga 0. Nah, jadi tidak terjamin sifat yang pertama atau ketertutupannya terpenuhi. Ya. Ini juga kalau misalnya determinannya tidak sama dengan 0 juga gagal juga ya. Sama halnya dengan ketika determinannya 0. Jadi mau sama dengan 0, mau tidak sama dengan 0, ini sama-sama gagal menjadi subruang. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, yang mau bertanya harus hati-hati ya dalam ngecek ya. Ini ada trace, teman-teman masih ingat ya? Trace apa trace? Nah, jadi teman-teman cuma ngecekin apakah dia subruang atau tidak gitu doang. Ini nomor 4 sampai seterusnya sudah masuk ke soal kombinasi linear. Beda lagi, beda cerita ya. Nanti kombinasi linear kita bahas pertemuan berikutnya saja. Ini tadi trace, tahu? Trace itu apa? Nggak ingat? Trace itu apa? Trace adalah jumlahan diagonal utama ya. Jadi kalau trace A ini adalah 5, 1 tambah 4. Trace B itu 5 juga, 2 tambah 3. Trace A plus B ini adalah 10 ya. Ya, teman-teman bisa apa namanya? Cek ya. Dan kalau yang kedua itu yang tadi ya, yang kedua itu yang ini. Nah, ini nanti teman-teman subruang nih. Ini subruang saya ingat saya. Ya, subruang. Yang ketiga A plus B sama dengan ya, yang ketiga juga subruang. Jadi B dan C ini subruang, A yang gagal. Nah, gitu ya, nanti teman-teman bisa pelajarin dan tak kasih tugas saja. Tugas individu, 1, teman-teman tunjukkan ini ya, nanti saya kasih room untuk pengumpulannya di laman daring. 1 itu yang ini. Oh, mana toh? Udah subruang. Yang ruang vektor tadi ya. Ini saja. Yang contoh 1.5, ini teman-teman tunjukkan apakah himpunan ini yang dibekali dengan penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan di sana, itu menjadi ruang vektor. Cukup ditunjukkan dengan melihat 10 aksioma. Kemudian yang kedua, soal mana ya tadi? Di soal ini aja. Ini ya, bagian B dan C. Bagian B dan C. Jadi teman-teman tunjukkan apakah L dan N itu masing-masing merupakan subruang dari V. Cukup jelas ya teman-teman tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ya, jadi modul di halaman berapa tadi sama latihan 1.9 nomor 1 bagian B dan C. Oke, nanti saya postingkan atau saya ingatkan kembali lagi mungkin di laman daring, teman-teman bisa baca ya, bisa buka. Itu aja dari saya. Mungkin untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak mungkin cukup. Tidak? Ya, kalau tidak ada mungkin cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf mungkin kalau kurang nyaman ya, karena saya tidak punya mousepad. Sebenarnya bukan mousepadnya yang hilang, tapi pen tab-nya, stylus pen-nya itu yang hilang. Jadi nggak bisa coret-coretan. Insya Allah minggu depan, kalaupun online, saya bisa coret-coretan. Jadi ya sedikit lebih nyaman lah harusnya. Itu aja dari saya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, cukup. Selamat pagi. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jangan lupa absen ya. Siap, Pak.